Ya. Pangapunten Bapak dan Ibu, napa nggih, acara kita pada siang hari ini akan segera dimulai. Mohon maaf. Sudah. Masih ada yang sholat? Apa ditunggu dulu? Ibu-ibu masih ada yang sholat? Nggak apa-apa, dimulai aja dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara, Bapak Dr. Haji Karsono, SPDI MM, yang kami hormati PLT Kasubag TU, para kasih dan penyelenggara, serta seluruh jamaah Masjid Al-Ikhlas di Komplek Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Tuhan semesta alam. Marilah senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu bermuwajahah dalam acara kegiatan keagamaan bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah di Masjid Al-Ikhlas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengawali acara kita pada siang hari ini, marilah kita buka bersama dengan bacaan surat Al-Fatihah. Monggo disilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga dengan bacaan surat Al-Fatihah tadi, acara ini akan mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Memasuki acara selanjutnya adalah tahsin. Untuk tahsin pada hari ini kita akan bersama-sama membaca surat Al-Ghoshiyah. Diawali dengan ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma idzin na'imah. Lisa'yiha radiyah.
في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga Allah memberikan kita banyak kebaikan dan keberkahan dengan bacaan Al-Quran yang sudah kita baca tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tibalah kita pada acara inti, yaitu pengajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Waridin. Mari kita ikuti pengajian pada siang hari ini dengan penuh semangat, dan untuk waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Ustadz Waridin. Monggo, silakan. Kayaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi fadala bani adama bil ilmi wal amal ala jamil alam. Assalatuhu wassalamuhu ala rasulil anam Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin Sayyidil arabi wal ajam Wa ala alihi wa ashabihi ya nabil ulumi wal hikam. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, arba'atun min jawahirin nas
al-aqlu wad-dinu wal haya'u wa amilus sholihat amma ba'd. Yang terhormat dan yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara dan juga selaku dosen saya juga Bapak Dr. Haji Karsono SPDI MM. Pada yang terhormat para kasih dan juga stafnya dan seluruhnya karyawan serta karyawati di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara, tanpa mengurangi rasa hormat kami semuanya yang kami muliakan. Tidak lupa pada seluruh jamaah sholat zuhur, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, mari kita untuk tidak hentinya senantiasa melahirkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bikaunnya lisan alhamdulillahi rabbil alamin, atas limpahan nikmat, rahmat serta karunia-Nya. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita masih dalam kondisi sehat walafiat, dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita selaku umat Islam, yang dalam hal ini kita sedang berperang melawan lapar dahaga. Itu merupakan sesuatu nikmat apabila kita sampai pada titik nanti waktu berbuka, sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kita akan mendapatkan dua kebahagiaan bagi orang yang menjalankan puasa, di mana kebahagiaan yang pertama adalah ngindal iftitor ketika berbuka, dan yang kedua ngindal liqa'i rabbih ketika bertemu dengan Tuhannya besok di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kekuatan sampai pada akhir bulan kita dapat melaksanakan dengan keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Assalatu wassalam minallahi ta'ala, mudah-mudahan senantiasa tercurah sepenuhnya pada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya. Harapan kita semua mudah-mudahan kita menjadi bagian daripada umat yang berhak menerima syafaatnya kelak. Amin Allahumma amin. Namun saya takut dan belum berani sepenuhnya, karena sekarang orang itu banyak memberi mau'idhah hasanah, pitutur yang baik, ilmu yang baik, namun belum mampu menjadi uswatun hasanah. Lah ini terlebih kita sebagai orang yang dianggap tua atau dianggap pemimpin lah di desa misalnya, ini kita kadang-kadang suka lupa dengan apa yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Yang artinya kurang lebihnya, di mana inti dari ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang yang biasa memberi mau'idhah hasanah atau pitutur yang baik, tapi tidak mampu menjalankan apa yang ia berikan. Tidak seperti sepenuhnya, tidak seperti apa yang disabdakan oleh Nabi SAW dan juga yang ada di ayat ini, yaitu ketika seseorang memberikan contoh kebaikan tapi dirinya tidak bisa memberi contoh baik itu sendiri, maka ancaman siksanya kelak akan lebih besar daripada manfaat yang ia dapatkan. Oleh karenanya di sini terkait dengan ibadah yang kita jalani sekarang ini, kita berusaha memperbaiki akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
agar puasa kita mengantarkan kita ke tingkat yang lebih tinggi, di mana seperti janji Allah, yaitu la'allakum tattaqun. Maka sebelumnya kami tanya, kira-kira Bapak Ibu semua itu puasa itu sesuatu yang disukai atau gimana? Panjenengan suka puasa? Puasa itu menyenangkan atau sesuatu yang memberatkan? Hah? Ya, sesuatu yang cara bahasa Banyolane, kok seneng puasa apa orang gitu. Bener ya itu ya. Puasa seneng atau tidak? Jawab jujur. Coba ibu puasa seneng atau tidak? Ini jawaban yang menurut saya malah cerdas ya. Karena ini bagian dari jawaban pertanyaan yang menanyakan kenapa puasa itu diwajibkan. Jawabannya salah satunya adalah karena sesuatu yang tidak disukai. Suka madang ini bang puasa nih kan. Nah, kalau sesuatu sudah disukai tidak usah diwajibkan. Logikanya kan seperti itu. Nah, karena ini sesuatu yang tidak disukai, maka diwajibkan supaya dijalankan. Ketika lulus dalam menjalankan kewajiban ini, nanti akan sampai kepada derajat yang lebih tinggi, yang lebih mulia. Maksudnya Allah seperti itu. Sehingga Allah mewajibkannya pun karena kita sebenarnya orang senang puasa. Sampai Allah itu menjelaskan bahwa puasa itu pernah dilakukan orang-orang sebelum kita. Ini kan menggambarkan bahwa bukan kita saja yang diwajibkan. Orang dulu ya juga begitu. Nah, ini sebagai janjinya Allah adalah kita akan menjadi hamba yang takwa. Maka yang diundang di sini bukan orang Islam untuk menjalankan puasa, bukan orang lainnya, tapi sudah ada nida atau huruf yang langsung ditujukan kepada hambanya yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi orang-orang yang beriman sajalah yang diwajibkan berpuasa, bukan orang Islam. Kalau Islam itu levelnya masih ya kadang-kadang masih tulisan atau masih status, ya masih pengakuan, tapi belum menjalankan Islamnya itu sendiri. Jadi masih tulisan yang ada di KTP itu, maka disebut Islam KTP. Kalau yang mukmin, iman, itu kan setidaknya sudah melakukan hal-hal seperti yang dijelaskan di awal Al-Quran. Yaitu orang-orang mukmin itu cirinya alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, yang kedua wa yuqimunas shalah, yang ketiga wa mimma razaqnahum yunfikun. Terus ya walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, percaya dan yakin adanya kitab Allah. Dan yang terakhir wabil akhiratihum yuqinun, adanya akhirat. Akhir itu ada dua, akhir kehidupan dunia dan akhirat kelak di yaumil qiyamah. Itu diantaranya kalau sudah masuk ke ranah seperti itu, kita sudah disebut orang yang beriman dan sudah wajib menjalankan puasa. Maka tidak heran ketika seorang Islam kok tidak berpuasa. Itu kan baru orang Islam. Kalau orang iman itulah kita heran, yaitu orang-orang yang sudah menjalankan ibadahnya. Nah, oleh karenanya dalam hal ini kita harus mampu mengelola pemberian Allah agar level takwa itu benar-benar dipakaikan atau diberikan kepada kita. Maka kita harus mengelola sesuatu yang sangat mahal yang ada pada diri manusia. Dan hal ini tidak diberi kepada selain makhluk yang lain selain manusia. Oleh karenanya Imam Nawawi pernah mengatakan dalam kitabnya Nashaikhul Ibad dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atun min jawahirin nas. Ada 4 perkara yang menjadi mutiaranya manusia. Jadi kita punya sesuatu yang sangat berharga, disebut jawahir atau jauharoh. Jauhar itu dalam artinya
jauhar itu artinya mutiara. Mutiara itu adalah sesuatu yang sangat mahal, begitulah kira-kira. Nah, itu ada pada diri manusia berupa 4 hal. Awaluha, yang pertama mutiaranya manusia, yang pertama adalah al-ngaqlu. Manusia diberi akal, kita semua itu diberi akal. Alhamdulillah akalnya sehat. Maka ketika akalnya sehat, kita diberi taklifiyah atau diberi kewajiban, diberi beban. Kalau akalnya tidak sehat, ini tidak diberi beban. Seperti orang-orang gila itu. Nah, kalau kita itu diberi beban karena punya akal yang sehat. Apa sih itu yang namanya akal? Mal ngaqlu ma huwa yufarriqu bainal haqqi wal batil, ma huwa yufarriqu bainal halali wal haram. Yang namanya akal adalah sesuatu yang diberikan kepada kita untuk membedakan perkara hak dan perkara yang batil, perkara yang halal dan perkara yang haram. Kira-kira seperti itulah. Mayufarik, sesuatu yang dapat membedakan, itu namanya akal. Dimulai dari masa kecil 5 tahun mungkin tamyiz namanya. Itu muncul, kemudian berlanjut sampai sekarang kita diberi akal. Lah oleh karenanya kita harus mampu mengelola akal ini agar menjadikan makhluk atau kita itu punya derajat, punya martabat. Karena ini tidak diberikan kepada hewan atau makhluk yang lain yang namanya akal ini. Lalu akal itu tempatnya di mana? Musuhnya apa? Nah, akal itu musuhnya nafsu. Ya. Jadi ada 2 hal yang paling besar dalam diri manusia, yaitu nafsu dan akal. Tempatnya itu umum orang menyebut kalau akal itu dari perut, ya, dari dada ke atas. Dari dada ke atas ini akal. Kalau nafsu tempatnya dari perut ke bawah. Itu kira-kira panganannya, ya. Makanannya nafsu itu dari perut ke bawah. Tapi kalau makanannya atau tempatnya akal itu dari dada ke atas. Ugeman, mohon maaf ini Pak dosen bersalah. Ugeman itu ngertos nggih? Ugeman apa artinya? Ugeman ini patokan lah ya, pedoman. Jadi sebagai pedoman. Apa boleh tanya ke agama? Oh begini boleh, takon karo agama, ngulihna apa ora. Ini berarti kita jadikan agama ini sebagai ugeman. Terus ageman ini pakaian. Ya. Artinya pakaian itu kan fungsi pertama untuk menutup aurat. Jadi dengan agama ini kita menjadi sempurna, ya, sebagai makhluk, sebagai manusia. Karena dalam hal menikah pun agama adalah sebagai penyempurna. Ketika menikah agamanya diberikan separuh, kemudian menikah menjadi sempurna. Ini agama. Maka agama dijadikan ageman itu sandangan, pakaian, dan pakaian adalah merupakan salah satunya fungsinya untuk identitas diri juga. Oh itu seorang pegawai negeri, itu orang tani, biasanya pakaian bisa dilihat dari situ. Nah, dan di sini juga mengacu kepada hal lain, bahwa dalam ageman ini manusia itu punya kebutuhan. Di antaranya sandang, pangan, dan papan. Maka apa yang kita makan ya harus halal, apa yang kita pakai menutup aurat, seperti itu kira-kira. Terus apa yang kita ucapkan harus baik. Itu sebagai pengejawantahan daripada atau pengaplikasikan daripada agama kita sendiri. Kalau tidak ada fungsinya. Terus yang ketiga adalah agaman. Agaman ini artinya alat. Ya. Alat ini bisa dikatakan senjata. Jadi fungsi dari agama ini bisa kita jadikan senjata, kita jadikan tumpuan segala masalah, kita kembalinya kepada agama itu sendiri. Itu kira-kira seperti itu. Apabila kita mampu mengelola agama kita, maka kita akan
bedakan antara manusia sebagai makhluk Tuhan yang lebih sempurna. Terus yang ketiga, wal haya. Yang ketiga, kita diberi rasa malu. Ini mutiara, ya. Rasa malu ini mutiara. Jadi orang kalau sudah hilang rasa malunya, maka sudah hilang pula mutiaranya itu. Di zaman akhir ini saya amati terlebih para wanita, juga pria, ya, kebanyakan rasa malunya itu sudah pudar sekarang. Tidak seperti orang-orang tahun 90 ke sana lah. Itu ya, rasa malu ini sangat luar biasa karena kaitannya adalah dengan unggah-ungguh, tata krama, budi pekerti. Malu ini mewakili adab. Malu ini mewakili kesopanan seseorang. Maka ketika rasa sopan itu hilang, nilai seseorang sekalipun itu orang pandai, sekalipun itu pemimpin, kalau rasa malunya, adabnya, tata kramanya hilang, maka kan hilang kehormatannya. Orang Jawa mengatakan seperti inilah, kayak orang sila wong pinter, orang sopan. Lah kae ora sila wong jere wong gedhe ning ora duwe adab. Nah, ini bisa dikatakan seperti itu. Masih mending dikatakan seperti ini. Lah kae lajan wong ora pira-pira tapi sopane, kayak anake wong ora duwe tapi jan sopane. Maka betul dikatakan al ilmu al adabu fauqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Ini ada ungkapan dari sebuah kata mutiara, ya. Itu dalam kitab taklim disebutkan man laisa adab kadubab. Orang yang tidak punya tata krama, tidak punya adab seperti lalat. Tahulah lalat, ya. Lalat wong Jawa ngomong laler. Kareto basa saka tembung alatur beler, itu laler itu, ya. Lah orang kok dikatakan seperti itu, dikatakan kewan, ya. Padahal kita tahu laler itu kan ngerti bahwa kembang gue sing wangi, tapi malah mencroke maring. Nah, ini yang jawab baik, ya sebab kembang kayak bagane kupu jadi nyora wani. Ya. Anu jawab seperti itu. Ya. Itu jadi menjadikan kita martabatnya turun ketika tidak mampu mengelola rasa malu. Tapi malu di sini adalah malu di mana kita tidak dapat melakukan kebaikan. Itu harus merasa malu. Jangan terbalik, misalnya malu belajar. Lah inilah repot ini, malu untuk datang ke masjid, malu untuk beribadah, malu untuk berbuat baik, ini salah. Ada ungkapan man la yanalul ilma mustahin wa mutakabbirin. Tidak akan mendapatkan ilmu bagi orang-orang yang pemalu dan juga sombong. Sombongnya lah ini simulang bocah cilik, ireng maning, ya. Lah senging sore nyong. Lah ini mental ilmunya tidak akan masuk gitu, ya. Karena di situ hilang rasa penghormatannya, rasa adabnya. Nah, ini kesombongan, membakar kebaikan, kesombongan itu sendiri. Terus yang terakhir, nilai seseorang itu ada pada yang keempat, mutiaranya adalah wa amilus sholihat, punya amal baik, punya gerakan yang baik. Ini akan menjadi sebuah kenangan yang terbaik, karena ini menyangkut juga nanti kita punya jariyah. Jariyah adalah sesuatu yang terkenang, karena pepatah mengatakan harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Maka dengan harapan nama yang baik, dikarenakan meninggalkan jasa, ya, meninggalkan jasa baik. Nah, jasa baik inilah yang menjadikan seseorang itu namanya hidup, sekalipun sudah meninggal, namanya masih hidup. Seperti kita tahu ada nama
nama-nama jalan itu kan orangnya sudah meninggal. Tapi mereka beliau-beliau selalu mendapatkan pahala karena sudah menanam jasa yang baik. Maka pola pikir kita, mindset kita harus dirubah. Kita sebagai pelayan, kita sebagai orang yang berbuat baik, tidak usah memikirkan hasil begitu. Yang penting kita berbuat. Insya Allah dengan demikian kita akan menanam kebaikan yang akan kita tuai selanjutnya setelah kita meninggal. Ya, karena sahabat Ali pernah mengatakan akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi wa ausaluhu tahta turabi ramimu. Orang yang punya ilmu kemudian diamalkan ilmunya, kemampuannya dijadikan amal soleh, maka orang itu walaupun sudah meninggal namanya masih hidup dan tulang belulangnya sudah hancur. Ya seperti para pahlawan kita. Mari kita berusaha menjadi orang yang baik dengan memohon kepada Allah sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Demikian kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan sebagai kekurangan dan kebodohan saya sendiri. Akhirul qauli billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Waridin atas mudah hasanahnya. Semoga apa yang telah disampaikan memberikan manfaat untuk kita. Itulah kita di penghujung acara. Kami sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan mungkin ada kalimat yang tidak bermanfaat di hati Bapak Ibu semua. Marilah acara pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Saya akhiri dengan pantun, pagi-pagi makan betul.